Kehebatan sedekah. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-271. Intubdu sadaqoti faniyimah hiya wa intufuha wa tutuhal fuqara afahuwa hairul lakum, wa yukafiru, ankum min sayyiatikum, walahu bima ta'maluna habir. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, baik yang wajib seperti zakat, maupun yang sunnah, bukan untuk tujuan ria dan pamer, maka itu baik selama itu didasari keikhlasan, sebab dapat mendorong orang lain bersedekah dan menutup pintu prasangka buruk yang menjerumuskan pelakunya ke dalam dosa. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu sebab itu dapat menghindari kamu dari sifat ria dan pamrih serta lebih memelihara air muka kaum fakir yang menerima. Dan dengan bersedekah dari harta yang halal dan disertai keikhlasan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, yang berupa dosa-dosa kecil, bukan dosa besar dan bukan juga yang terkait dengan hak orang lain. Kebajikan yang dilakukan dengan ikhlas dapat menghapuskan dosa-dosa kecil seperti disebut dalam surah Hud ayat 114. Dan Allah Maha teliti dan Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan, dan Dia akan memberi balasan yang setimpal. Dalam ayat ini, Allah menyebutkan orang-orang yang memberikan sedekah kepada fakir miskin dengan terang-terangan, terlihat dan diketahui atau didengar orang lain. Cara yang demikian adalah baik, asal tidak disertai perasaan ria. Sebab, menampakkan sedekah itu akan menghilangkan tuduhan bakil terhadap dirinya, dan orang yang mendengarnya akan turut bersyukur dan mendoakannya, dan mereka akan menghormati dan meniru perbuatannya itu. Selanjutnya, Allah menerangkan, bahwa apabila sedekah itu diberikan dengan cara diam-diam dan tidak diketahui orang lain, maka cara yang demikian adalah lebih baik lagi, apabila hal tersebut dilakukan untuk menghindari perasaan ria dalam hatinya, agar fakir miskin yang menerimanya tidak merasa rendah diri terhadap orang lain, dan tidak dipandang hina dalam masyarakatnya. Sebab memberikan sedekah dengan diam-diam, akan menumbuhkan keikhlasan dalam beramal bagi si pemberi. Keikhlasan adalah jiwa setiap ibadah dan amal saleh. Banyak hadis Rasulullah SAW yang memuji pemberi sedekah dengan cara sembunyi ini. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah R.A., beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 7 macam orang yang nanti akan diberi naungan oleh Allah pada hari kiamat, ketika tidak ada naungan selain naungannya. Mereka adalah, imam pemimpin, yang adil, dan pemuda sejak kecilnya telah terdidik dan suka beribadah kepada Allah. Orang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid, dan 2 orang yang saling mengasihi dalam menjalankan agama Allah. Mereka berkumpul dan berpisah untuk tujuan itu, dan seorang lelaki yang diajak oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan yang baik dan kecantikan untuk berbuat serong tetapi dia menolak dengan mengatakan, aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam, dan orang yang bersedekah serta merahasiakannya, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya, serta orang yang mengingat Allah ketika dia sendirian, lalu dia menangis. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Imam Ahmad dan Ibnu Abi Atim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Umamah bahwa Abu Dzar mengatakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sedekah yang manakah yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, sedekah secara rahasia yang diberikan kepada fakir miskin, atau usaha keras dari orang yang sedang kekurangan. Riwayat Ahmad dan Ibnu Abi Atim. Allah akan menutupi dan menghapuskan sebagian dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya dengan cara yang baik, sesuai dengan sedekah yang diberikannya, di samping pahala yang akan diterimanya kelak. Kemudian Allah memperingatkan, bahwa Dia senantiasa mengetahui apa saja yang diperbuat hambanya, serta niat yang mendorongnya untuk berbuat. Semua itu akan dibalasnya sesuai dengan amal dan niatnya itu. Sumber, kemenak.go.id